perkenalkan, aku Priscilla Angela Joy Kanut dengan NIM 2023-03002. Aku dari Prodi Teknik Informatika tahun 2023. Hari ini aku lagi di Telkom University untuk mewawancarai salah satu mahasiswanya untuk bisa memperlihatkan kepada kalian semua jurusan, prodi, dan fasilitas yang ada di Telkom University. Yuk ikuti aku, bye-bye! Halo semuanya, aku Joy, aku dari Stikom Sudarso. Pada kesempatan ini aku akan mewawancarai salah satu mahasiswi dari Telkom University. Halo Kak, siapa nih namanya? Mungkin aku pernah dulu ya. Kenalin, aku Jessica Margareta Pulu dari Telkom University Purwokerto. Aku di sini ngambil jurusan S1 Teknik Biomedis angkatan 2023. Berarti udah lama ya? Ya, kurang lebih 2 tahun lah, hampir 2 tahun lah ya. Aku mau nanya nih, apa sih alasan kakak memilih Telkom University? Aku milih Telkom University itu karena ya satu ya, aku merasa biaya hidup di Purwokerto itu lebih murah. Terus tuh aku juga merasa Telkom itu bagus gitu ya, kayak yang orang-orang bilang juga kan lulusan dari Telkom itu nanti gampang cari kerjanya gitu. Jadi kayak aku tuh tertarik juga buat nyoba ke Telkom. Terus aku juga tertarik sama jurusannya karena aku lihat di Telkom ada, biasanya kan Telkom itu kayak ya teknologi ya, kayak informatika, sistem informasi dan lain-lainnya. Aku tuh tertarik kok tiba-tiba ada nih bidang kesehatannya, teknik tapi yang biomedisnya. Nah, jadi aku tertarik nih ke Telkom buat nyobain itu jurusannya. Terima kasih Kak. Misalnya apa sih kesan umum kakak kayak dari Telkom University, dari fasilitasnya, lingkungannya, dosennya tuh kesannya kayak gimana sih? Secara umum deh. Kalau secara umum ya dari fasilitas ya dari Telkom cukup memadai. Terus untuk dosen-dosennya juga ya setiap dosen punya cara ngajarin masing-masingnya gitu. Tapi sejauh ini sih dosen-dosen yang masuk ke aku tuh ya menyenangkan lah gitu, kayak enggak yang susah banget ya, kayak kita sebagai mahasiswa mengerti dosen juga mengerti kita gitu. Jadi kayak dosen, fasilitas, dan untuk lainnya sih aman aja selama aku di sini. Berarti kesimpulannya tuh kayak udah pas banget sama diri kakak ya? Benar. Iya, aku juga ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa sih alasan kakak memilih prodi yang kakak sebutin tadi itu? Aku milih prodiku itu teknik biomedis karena aku sebelumnya pengen di kedokteran tuh, tapi ya Tuhan berkehendak lain, Tuhan izinin aku di teknik biomedis ini. Aku tertarik karena setelah aku cari tahu apa itu teknik biomedis, gimana teknik biomedis jurusan itu langsung itu aku cari, dan aku tertarik buat alat gitu, buat alat dari si untuk si pasien atau seseorang gitu. Nah, jadi aku tertarik. Selain aku, kalau dokter udah banyak nih ya, nah untuk teknik biomedis itu kan lebih ke alat nih ya, jadi kayak pengen buat alatnya gitu ya. Kalau untuk menyembuhin kan dokter udah banyak ya gitu, tapi kalau untuk alat-alat sih masih belum. Jadi aku pengen itu. Oh, berarti motivasi kakak itu untuk masuk ke program studi itu karena dikarenakan kakak kayak lebih kan, kalau dokter kan untuk menyelamatkan pasien nih. Nah, kalau kakak tuh kayak alatnya itu kayak supaya bisa membantu pasiennya kan gitu. Nah, punya aku mau tanya lagi, mata kuliah favorit kakak tuh apa sih dan apa alasannya? Kalau sejauh ini ya aku tuh sukanya itu belajar di bagian, sebenarnya nggak terlalu suka, tapi setelah aku mempelajarinya ternyata kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu tuh menarik gitu untuk dipelajari. Awalnya emang aku nganggapnya kayak susah ya, kayak aduh aku nggak bisa nih gitu, apa sih ini, apa sih itu, aku nggak ngerti gitu. Tapi setelah aku dalamin, aku pelajarin, yang awalnya aku rasa susah buat dimengerti, tapi ternyata itu bisa. Bahkan jadi kayak salah satu yang malah jadi aku ngerti itu hambatan buat aku dapetin nilai yang bagus tuh, ternyata seru, seasik itu untuk belajar kecerdasan buatan itu. Berarti kakak paling suka dari itu kecerdasan buatan Kecerdasan yang buatan. awal-awalnya kakak bilang kayak ini susah, ternyata pas dilewati ternyata mudah banget. Iya,
Halo semuanya, saat ini aku akan melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa di Telkom University. Halo Mas. Halo, Oke, pertama-tama perkenalan diri dulu. sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Dimas Sakti, mahasiswa Telkom University Purwokerto, angkatan 23 dengan jurusan Prodi Sistem Informasi. Sistem informasi ya. Ya, Nah, aku mau tanya nih, apa sih alasan kakak memilih Telkom University? Kan banyak banget nih kampus-kampus yang bergengsi gitu kan di luar sana. Kenapa kakak memilih Telkom University? betul. Untuk pilihan sendiri, pastinya Telkom tuh bukan pilihan pertama saya ya. Pasti ada pilihan pertama saya itu pastinya kampus negeri. Namun dikarenakan pasti ada kendala, jadinya milih yang swasta. Namun kenapa jadi alasan Telkom menjadi pilihan swasta pertama saya? Mungkin karena standar atau kualitas pendidikan yang menurut saya sudah lebih baik dari kampus lain, walaupun ya tidak terlalu bagus, cuma untuk tingkat swasta di kota kecil ini itu sudah bagus. Nih, aku mau tanya nih, kenapa kakak memilih jurusan sistem informasi? Padahal kan banyak banget nih jurusan-jurusan lain yang kayak ibaratnya tuh lebih bagus, lebih menarik. Kenapa kakak ambil sistem informasi? Karena fokus utamanya biar bisa mengambil semua pembelajaran yang terkait coding, terus terkait manajemen, bisnis, dan di sistem informasi itu semua jadi satu paket. Gitu. Kalau sebenarnya ada tertarik dengan jurusan teknik informatika, namun karena fokusnya ke teknik dan emang lebih ke perkodingan, jadi saya kurang cocok. Jadi saya juga pengen nyoba bisnis sama manajemen. Ya dengan di Telkom ini dengan standar tekniknya ya sistem informasi yang paling cocok seperti itu. Oke, berarti kakak kayak udah kayak mantep banget nih sama sistem informasi karena dikarenakan sesuai dengan diri kakak sendiri Betul. juga ya. Oke, nanti nih kan pasti kan orang akan selalu bertanya-tanya sistem informasi itu belajar apa aja sih gitu kan? Kayak yang belum kayak ada mahasiswa atau murid yang bilang kak sistem informasi itu kayak gimana sih, belajar apa aja sih, susah nggak sih kayak gitu? Untuk sistem informasi itu sebenarnya karena pembelajarannya cukup luas dan cukup banyak yang dipelajari kak. Jadi manajemennya dapat, tadi saya bilang manajemennya dapat, bisnisnya dapat, informatika atau perkodingan hal dasarnya juga dapat kayak gitu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah semuanya dasar seperti itu. Jadi memang PR-nya ya kita belajar lebih dalamnya sendiri seperti itu. Dan itu yang jadi daya tarik khususnya. Berarti dikarenakan sistem informasi ini kayak banyak banget ke apa namanya, belajar banyak banget hal-hal yang Ya. perlu dipelajari, jadi kakak kayak merasa tertarik juga Betul, ya. dan tertantang pasti. Maksudnya nih, apa sih kayak tantangan terbesar kakak di sistem informasi itu apa sih, kayak aduh susah banget nih kak, contohnya mata kuliahnya kak. Pastinya karena pembelajaran semuanya dipelajari kayak gitu, jadinya kita juga harus benar-benar bagi pemikiran kita gimana sih kita harus memahami manajemen, bagaimana kita sih harus memahami bisnis, bagaimana sih kita harus memahami ngoding itu dalam satu semester yang sama, dan itu pun sampai lulus seperti itu. Oke, berarti tantangannya itu lebih kayak pembagian waktunya kan pembagian waktu ya, pembelajarannya juga seperti itu. Iya. Sekarang nih kan kita udah tahu nih sistem informasi itu apa, tantangannya apa. Sekarang kita ke sekitar nih Kak. Di sini Telkom University itu fasilitasnya apa aja sih kak? Oke, untuk fasilitas di Telkom University ini sebenarnya tidak terlalu banyak, namun sudah lebih baik. Tapi untuk yang pembelajaran seperti komputer, terus tempat kelas yang sudah lumayan standar Kemendikbud lah, ya entah kursi atau meja yang sudah memang bagus, terus di setiap kelasnya sudah dipasang AC dan juga memang TV pembelajaran seperti itu. Untuk ya hal-hal lainnya ya standarnya seperti kamar mandi dan atau peralatan-peralatan tambahan untuk olahraga itu sudah lumayan bagus, cuma tidak terlalu banyak. Berarti Telkom University udah bagus banget ya kak, dari segi fasilitasnya udah banyak, udah kayak udah menyediakan apa yang mau diberikan kepada mahasiswa. Betul. Sekarang nih kan udah fasilitasnya nih, sekarang lingkungannya deh, gimana sih lingkungannya, apakah membawa dampak yang positif atau membawa dampak yang negatif khususnya buat kakak? Oke.
Kalau untuk lingkungan pastinya cukup baik, tidak terlalu yang negatif seperti itu. Jadi mahasiswa lainnya juga masih yang bisa mendukung antar mahasiswa. Jadi memang di sini walaupun beda jurusan, beda prodi pun mereka masih yang ngasih support. Jadi lumayan, lingkungan cukup lumayan. Berarti lingkungan di sini udah kayak bagus banget ya Kak. Betul. Kayak mahasiswa itu masih kayak apa namanya? Kayak saling memberikan support ke mahasiswa lain. Betul. Selanjutnya nih, udah fasilitas, udah lingkungannya sekarang dosennya nih Kak. Dosennya gimana sih Oke. dulu? Telkom University. Untuk dosen ini karena pasti namanya beda orang beda sikap seperti itu. Jadi namun untuk metode pembelajaran mereka sudah cukup bagus, cuma terkait hal sosial atau berkomunikasi yang memang di luar pembelajaran mereka masih kurang kurang baik. Nah, selanjutnya nih Kak, mata kuliah apa sih yang menurut Kakak di sistem informasi kok kayak aduh ini kok susah banget sih yang mata kuliahnya, pengen gitu kayak aduh gimana ya caranya kayak gitu. Eh, Gimana ya itu eh, kadang-kadang ya itu jadi tantangan juga ya kayak gitu. Jadi memang harus niat di awalnya bagaimana kayak gitu. Jadi memang tinggal motivasi selanjutnya tuh karena target saya juga pastinya lulus cepat dan juga dengan nilai yang cukup bagus di setiap semesternya, jadi pasti saya juga harus benar-benar matangin jadwal pembelajaran saya, terusan jadwal gimana saya bagi waktu dengan kegiatan lainnya kayak gitu. Tapi untuk niat dan motivasi pasti setiap semesternya selalu berubah, tapi dengan artian lebih baik. Nah, sekarang kan udah apa sih mata kuliah yang paling Kakak suka gitu di sistem informasi? Oh pastinya manajemen dan bisnis. Kenapa nih kan? Kenapa Kakak sampai suka sekali sama mata kuliah manajemen gitu tadi? Manajemen bisnis itu kenapa saya sangat sukai, pertama karena memang belajar berbicara atau public speaking itu memang di manajemen sangat diharuskan. Jadi itu benar-benar ngasih dampak yang bagus terkait gaya bicara saya, dan bagaimana kita memimpin tim kelompok dan sebagainya itu di mata kuliah manajemen dan bisnis itu. Apalagi untuk pengolahan dana, khususnya kita ya yang masih muda ini kadang-kadang uangnya bisa buat jajan, bisa buat apa, dan tapi di ini tuh di bisnis tuh kita juga dikasih tahu bahwa bagaimana sih cara ngontrol pengeluaran kita, pemasukan. Oke, berarti kenapa Kakak suka mata kuliah manajemen? Di sini sih dikarenakan Kakak bisa belajar kayak mengatur uang dengan baik. Oke, selanjutnya nih, apa harapan Kakak setelah lulus dari Telkom University? Harapannya pastinya harapan buat diri sendiri pastinya kan pembelajaran yang sudah cukup matang, cukup keras, pastinya penggunaan pembelajaran yang sudah digunakan yang sudah dipelajari itu nantinya pasti bermanfaat entah nanti ke dunia masyarakat ataupun dunia pekerjaan nantinya seperti itu. Dan juga harapannya juga untuk mahasiswa yang di bawah saya atau baru masuk pastinya merasakan manfaat yang sama. Selanjutnya nih, apa pesan Kakak untuk teman-teman Kakak terus buat Telkom University? Pesan saya pastinya untuk mahasiswa yang di Telkom University Purwokerto khususnya untuk tetap semangat dan juga tetap mempertahankan jalan hidup yang benarnya. Jadi memang kalau memang fokus utamanya untuk jadi mahasiswa yang dengan nilai baik ya pasti dengan belajar dan keteguhannya yang harus diperhatikan. Dan juga untuk kampus masih ada kekurangan ya dari kampus kita, namun itu sudah cukup baik, namun bisa untuk seterusnya ditingkatkan. Nah, sekarang buat adik-adik yang mau masuk nih, apa motivasi Kakak buat mereka nantinya? Oke, untuk motivasi untuk maba-maba yang baru, niatnya ditata lagi, pengennya mau seperti apa, mau jadi mahasiswa yang seperti apa, dan dimanfaatkan fasilitas yang ada seperti itu. Terima kasih. Sama-sama.